Ya Allah. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Oh. Jat di mana, Jat? Padang, Pak. Oh, pindah ke Padang. Ya, Bapak nggak ada, saya ke Padang, Pak. Jadi spesialis Sumatera. Iya, kayaknya, Pak. Daerah Sumateranya lebih kuat. Iya. Belum mulai. Sehat, Pak? Belum, Pak. Dikit lagi, Pak. Nunggu startnya join. Oh, gitu. Iya. Kamu di Bogor, Pak? Bogor kemarin mau ikutan denger ininya doang, gambarnya aja, suaranya nggak ada. Nah, waktu hari apa itu? Hari Minggu ya? Oh. Hari Minggu apa hari Senin ya? Yang dari mana ya waktu itu ya? Kemarin itu. Terakhir tuh kemarin di mana saya dapat dari Arman itu. Minggu itu siapa ya? Karena yang ikut udah mungkin ada suara, nggak ada suara. Assalamualaikum Pak Murman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, itu dari Banten Pak, hari Minggu Pak. Oh, di Banten ya? Iya Pak. Ya, yang hari Minggu dari Banten, saya nggak ada. Iya, iya. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam. Damang. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Waduh. Dari Mamuju, Prof. Mamuju. Oh, masih di Mamuju. Prof udah ninggalin saya pas di Mamuju. Waduh, padahal saya Mamuju lagi ya. Salam hormat Ibu, Prof. Ya, ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat, Amang. Amang saya. Lebaran di Depok, Pak Arman? Di Bandung, alhamdulillah masih. Lebarannya di Depok. Oh, di Depok. Mudah-mudahan ada pesawat. Boleh, Man. Nggak boleh pergi, Man. Di Garut, Pak. Banyak yang ngiritinnya ke Ya Lanjaban. nggak boleh, itu pulang kampung ke Garut. Kalau Depok itu, Boleh. Jadi, yang bilang-bilang ya. Iya, iya. Tahuan, Man. Ada yang laporin nanti, Man. Assalamualaikum Ustadz Rahmadi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Bapak Ibu. Salam. Sehat Ustadz. Alhamdulillah, Bapak. Alhamdulillah. Ada Pak. Ya, silakan, Pak. Ya. Baik Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan kajian online Baitul Hasib. Kali ini kita bersama dengan perwakilan Sumatera Barat. Dengan tema yang sebenarnya agak bagi kami yang memiliki budaya mudik ini kangen sama orang tua di rumah gitu. Tapi dengan kondisi seperti saat ini ya kita harus banyak bersabar dengan berlebarannya jauh dengan orang tua di rumah. Nah, dengan kondisi yang berjauhan dengan orang tua di rumah ini, bagaimana bentuk berbakti kita kepada orang tua? Nah, ini nanti akan dibahas lebih banyak oleh Ustadz Rahmadi Kurnia. Kalau boleh Pak Zayat, moderator ya Pak Zayat. Oh, apa nggak langsung? Iya, sesuai dengan arahan Bu Rita Rianti. Baik. Baik, terima kasih banyak. Saya
sampaikan ke Pak Zayat sekarang, Pak. Silakan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, nih bunyi Baik, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kali ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Pak Mur, akhirnya walaupun nggak ketemu langsung, ketemu online. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Juga Pak Kalan, Pak Ot yang hadir pada hari ini. Pada kali ini kebetulan Sumber menjadi tuan rumah dalam kajian online ini. Temanya memang tema yang sangat pas banget nih, berbakti pada orang tua, gimana bentuk bakti kita, terutama kita-kita yang pada saat ini tidak bisa pulang kampung nih, seperti apa yang tadi bilang oleh Mas Rifki. Untuk mempersingkat waktu, Pak Ustadz, kami mohonkan kajiannya, mungkin nanti disisakan waktu sampai jam 15 menit sebelum jam 5, kita ada sesi tanya-jawab. Nah, jawabnya bisa langsung melalui chat di via Zoom ini, ataupun kalau ada yang mau bertanya langsung, kami persilakan nanti menjelang 15 menit sebelum jam 5. Pada Ustadz kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga dan sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Harapan kita semoga kita hadir di tempat ini, Allah masukkan kita sebagai bagian dari kafilah panjang pengikut Rasulullah SAW yang berhak mendapatkan syafaat. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa pada hari-hari akhir Ramadan ini Allah masih memanjangkan usia kita, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menuntaskan ibadah Ramadan kita di tengah wabah yang menimpa kita, yang mungkin ini adalah Ramadan yang paling spesial, paling kondisional bagi kita di tahun-tahun kita menjalani Ramadan seumur hidup kita. Bapak Ibu sekalian, topik yang saya pilih ketika diminta oleh panitia untuk disampaikan dalam kesempatan kali ini di depan Bapak dan Ibu dari BPK, yaitu tentang birrul walidain, tentang berbakti kepada kedua orang tua. Bapak Ibu, kenapa saya pilih topik ini? Ada beberapa alasan sebenarnya. Yang pertama adalah karena kita semua punya orang tua. Tidak ada satupun di antara kita yang terlahir tanpa orang tua. Kita semua punya ibu dan bapak, punya papa dan mama, punya ayah dan ibu. Terlepas apakah kemudian ayah dan ibu kita sekarang sudah meninggal, sudah mendahului kita, tapi faktanya kita semua punya orang tua. Yang kedua, kita semua telah menjadi orang tua atau kelak akan menjadi orang tua. Suka atau tidak suka, tidak ada satupun di antara kita yang menginginkan seumur hidupnya tidak menikah, yang menikah pun juga tidak ada yang menginginkan untuk tidak memiliki anak. Semua manusia secara fitrahnya dia menginginkan menikah dan dia menginginkan punya anak. Artinya kita semua nanti akan memiliki anak. Kita semua akan menjadi orang tua. Bahkan beberapa, sebagian besar di antara kita sudah menjadi orang tua. Alasan ketiga, Bapak Ibu sekalian, kenapa topik ini saya pilih adalah bahwa karena di negara-negara maju, di negara-negara yang katanya modern, yang katanya canggih, ternyata justru perhatian kepada orang tua itu sangat minim sekali. Saya adalah staf di Universitas Andalas di Padang. Pada tahun 2001 sampai 2006, saya kebetulan tugas belajar ke salah satu negara di Jepang. Ya. Bapak Ibu di Jepang itu ketika orang tua sudah pensiun, sudah tidak lagi berpenghasilan, dan dia hanya tinggal di rumah bersama anaknya, dan kerjanya hanya tanda petik, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Ada sebuah istilah Jepang yang saya lupa ya, untuk orang tua yang seperti itu, yang kalau diartikan ke dalam bahasa kita, lebih kurang artinya adalah, mohon maaf, tempat sampah besar. Bayangkan di negara maju seperti itu, perhatian kepada orang tua kandung, itu begitu minim sekali. Saya menyangka hanya 1 kasus, 2 kasus saja anak-anak muda Jepang menyepelekan orang tuanya. Ternyata itu sebuah fenomena umum di Jepang.
dan juga ternyata di negara-negara maju. Jadi bagi mereka azas manfaat itu sangat dominan, sedemikian rupa sampai azas manfaat pun mereka terapkan pada orang tua mereka sendiri. Ini alasan saya kenapa saya memilih topik ini. Dan alasan terakhir adalah topik ini seringkali dibahas oleh para pembalik, oleh para penceramah, sering juga banyak cerita-cerita artikel kita baca tentang berbakti kepada orang tua, tapi kadang-kadang jarang dibahas secara tuntas. 4 alasan inilah yang kemudian membuat saya untuk memilih topik ini, khususnya di akhir Ramadan, di akhir hari-hari akhir Ramadan, dengan harapan kita menjadi mengerti bagaimana sebenarnya duduk perkara dalam kita berbakti kepada kedua orang tua. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, dalam sebuah ceramah, ada seorang jamaah bertanya kepada ustadz yang memberikan ceramah. Pertanyaannya sangat unik. Jadi dia bertanya begini, Ustadz katanya, apakah boleh uang fidyah? Uang fidyah itu uang yang dibayarkan bagi orang yang tidak mampu berpuasa, maka dibayarkan per harinya itu adalah sebesar memberi makan satu orang anak yatim untuk dia makan. Lebih kurang besarannya antara 30.000 sampai 40.000. Dikali banyak hari yang dia tidak berpuasa. Jadi pertanyaan begitu, bolehkah uang fidyah itu kita berikan kepada orang tua? Itu pertanyaannya. Sang ustadz lama dia termenung mendengar pertanyaan itu, rupanya tidak menyangka ada pertanyaan seperti itu seumur hidup dia berceramah itu. Kemudian keluarlah jawaban yang sebenarnya secara tidak langsung tidak menjawab pertanyaan itu. Cuma sang ustadz balik bertanya kepada sang penanya, wahai bapak, kalau untuk orang tua, kenapa harus uang fidyah? Dia bertanya begitu kepada jamaah, wahai bapak, kalau memang bapak mau serahkan kepada orang tua, kenapa harus menggunakan uang fidyah? Sebegitu tidak ada uangnya, kah bapak sehingga untuk orang tua kandung sendiri harus memakai uang fidyah? Yang itu sebenarnya jatah untuk orang miskin. Kalau untuk orang tua, ya harta kita. Kalau perlu separuh harta kita, bahkan seluruh harta kita adalah milik orang tua. Jadi pertanyaan sang ustadz tadi, jawaban sang ustadz tadi lebih kepada mempertanyakan sebuah motivasi yang kadang-kadang ini menjadi sebuah hal yang tanpa disadari. Gitu. Ketika untuk orang tua kandung sendiri, kita mencari-cari dana apa yang harus kita berikan. Sampai tadi, tercetuslah pertanyaan, bolehkah uang fidyah untuk orang tua? Kenapa harus uang fidyah yang diberikan kepada orang tua? Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam, perhatian kita kepada orang tua itu sangat diperhatikan itu. Sangat keras ancaman Allah SWT untuk orang-orang yang tidak memperhatikan orang tua. Bahkan ada seorang sahabat Rasulullah SAW, saya tidak berani mengatakan dia sahabat ya, tapi juga dikatakan tidak sahabat, Rasul menyebut dia gitu. Jadi sahabat ini hidup pada masa Rasulullah, tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah langsung gitu. Tidak pernah bertemu secara fisik kepada Rasulullah SAW langsung, tapi nama dia disebut oleh Rasulullah SAW. Bahkan tidak cuma disebut, Rasulullah pernah memesankan kepada para sahabatnya, nanti kata Rasulullah, akan ada seorang pemuda dari Yaman, namanya Uwais Al-Qarni, kata Rasulullah. Kalau kalian nanti bertemu dengan dia, maka minta dia untuk mendoakan kalian. Kata-kata itu Bapak Ibu sekalian disebut di depan sahabat-sahabat senior. Ada Abu Bakar di situ, ada Umar di situ, ada Ali bin Abi Thalib di situ, ada Utsman di situ. Bayangkan, Rasulullah meminta Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat senior, apabila ketemu orang ini, minta didoakan. Berarti orang ini doanya lebih dahsyat daripada sahabat Abu Bakar, Umar, Ali, dan lain sebagainya. Apa gerangan istimewanya sahabat ini? Nama sahabat ini bernama Uwais Al-Qarni. Nama sahabatnya Uwais Al-Qarni. Dia berasal dari sebuah desa Al-Qarn di Yaman. Yaman itu Bapak Ibu, jaraknya dari Mekah itu sekitar 1.119 km, sekitar 1.120 km. Jakarta Surabaya masih lewat itu. Apa keistimewaannya sahabat ini? Kita lihat cerita. Salah satu yang istimewa adalah dia sangat berbakti kepada kedua orang tuanya.
Uwais Al-Qarni ini punya seorang ibu yang sudah tua. Dan Uwais Al-Qarni dalam kesehariannya senantiasa selalu mentaati apapun kata ibunya. Apapun perintah ibunya segera dia kerjakan. Dan dia sangat menghormati ibunya ini. Dan ibunya karena sudah cacat, sudah tua, dan sakit-sakitan, Uwais tidak sampai hati meninggalkan ibunya sendiri. Meskipun dia sangat ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Akhirnya Uwais dalam memendam kerinduannya yang amat sangat kepada Rasulullah, hanya mendengar-dengar saja orang-orang yang dari Madinah, mendengar-dengar saja bagaimana berita orang-orang yang dari Madinah, orang Yaman yang dari Madinah yang bercerita tentang bagaimana sepak terjang Rasulullah SAW. Pada saat perang Uhud, sampai juga berita bagaimana Rasulullah SAW luka. Dan berita itu sampai ke Yaman, sampai ke telinganya Uwais. Dan mendengar Rasulullah luka, Uwais Al-Qarni kemudian melukai juga tubuhnya, sebagai rasa pengen merasakan bagaimana luka yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Begitu cintanya dia kepada Rasulullah SAW, tapi dia nggak bisa untuk meninggalkan orang tuanya karena ibunya tidak ada yang menunggui. Sampai akhirnya, Bapak Ibu sekalian, rasa rindu dan rasa kangen dia kepada Rasulullah tidak bisa ditahan lagi. Dia beranikan diri ngomong sama ibunya. Dia bilang kepada ibunya, "Ibu, saya sangat rindu kepada Rasulullah SAW. Rasanya rindu ini tidak tertahankan lagi. Maka saya mohon izin untuk saya pergi ke Madinah bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Kalau ibu izinkan, segala macam perlengkapan ibu, segala macam keperluan ibu sudah saya siapkan." Ibunya bukan tidak tahu kalau Uwais ini memendam kerinduan kepada Rasulullah SAW, sebagaimana dia pun memendam kerinduan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya kata ibunya, dengan berat hati dia katakan, "Berangkatlah wahai anakku, temui Rasulullah SAW, temui utusan Allah itu, gitu. Lampiaskan kerinduan engkau kepada dia. Tetapi ingat, setelah selesai urusan engkau, segeralah kembali ke Yaman. Ibu menunggumu di sini." Kira-kira begitu kata ibunya. Dia ingat benar pesan ibunya itu. Dia siapkan perbekalan, dia siapkan keperluan ibunya, keesokan harinya dia berangkat, berjalan kaki ke Madinah. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan begitu panjang, tibalah dia di Madinah. Ketika sampai di Madinah, tempat pertama yang dia kunjungi adalah rumah Rasulullah SAW. Ketika sampai di rumah Rasulullah, dia ketuk. Keluarlah seorang wanita, rupanya istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tanyakan, "Kemana Rasulullah SAW?" Kata Aisyah, "Rasulullah sedang tidak di rumah." "Kemana?" "Rasulullah pergi berperang." Uwais termenung di situ. Agak lama dia termenung. Kenapa? Karena kalau Rasulullah perang itu sulit diprediksi kapan kembalinya. Dalam hatinya ada berkecamuk dua pilihan. Dia tunggu Rasulullah, sudah di depan mata rumah Rasulullah, tapi tidak jelas kapan Rasulullah pulang, kan Rasulullah pergi berperang. Yang kedua, dia ingat pesan ibunya. Setelah selesai urusanmu, kembali ke Yaman, karena ibu menunggumu di sini. Dia ingat kondisi ibunya. Akhirnya dia pilih opsi yang kedua. Sudah di depan mata dia akan bertemu dengan Rasulullah, dia tinggalkan rumah Rasulullah, dia bergegas ke Yaman menemui ibunya. Karena dia khawatir dengan kondisi kesehatan ibunya. Begitu baktinya Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Yang nanti ketika Rasulullah kembali di Madinah pada saat waktu yang berbeda, Rasulullah kembali dari Madinah, beliau sampai di rumah, beliau bertanya kepada istrinya, "Adakah tadi yang mencari saya?" "Ada." "Siapa namanya?" "Orang dari Yaman, namanya Uwais." Mengetahui itu, kemudian Rasul berbicara kepada sahabatnya yang tadi saya bacakan pada saat awal pembukaan ceramah tadi. Rasul langsung berkata kepada sahabatnya, "Seandainya kalian bertemu dengan seorang pemuda dari Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni, mintalah untuk didoakan oleh dia." Bapak Ibu sekalian, singkat cerita, kembalilah Uwais ke tempat ibunya, kemudian dia rawat kembali ibunya, sampai kemudian, seperti biasanya Uwais selalu memenuhi, melaksanakan semua perintah ibunya, sampai kemudian ada satu permintaan ibunya yang membuat dia terkejut waktu itu. Yaitu apa? Gantian sekarang. Sang ibunya yang memendam kerinduan. Sang ibu mengatakan, "Wahai anakku, ibu pengen deh naik haji. Ibu kepingin sekali naik haji ke Baitullah." Ibu. Mendengar kata-kata ibunya, tidak seperti biasanya Uwais tidak menjawab.
tidak membantah, tapi juga tidak segera mengiyakan. Dia diam. Kemudian perlahan-lahan dia ke kamarnya, dia ambil tabungan dia pecahkan, kemudian dia hitung, kemudian dia pergi ke pasar. Di pasar, dia beli seekor anak sapi, ya. Anak sapi yang kecil, dia beli kebetulan cukup uang tabungannya, kemudian dia bawa ke rumah. Sampai di rumah, kemudian patung anak sapi itu dia bawa ke atas bukit. Di atas bukit itu dia bangun sebuah kandang untuk anak sapi itu. Setelah jadi, dia tempatkan anak sapi di kandang itu, kemudian dia beri makan. Yang menariknya adalah setiap hari, anak sapi itu dia bawa dari bukit, dia bawa turun, kemudian dia naik lagi ke atas menggendong anak sapi itu. Begitu berulang-ulang setiap hari. Sehingga akhirnya tetangganya mengatakan, ini Uwais kenapa? Apakah Uwais ini masih menjadi orang yang waras? Dia gendong anak sapi turun bukit, kemudian dia naikkan lagi. Begitu terus menerus. Tapi Uwais cuek saja. Dia biarkan begitu. Sampai kemudian waktu berjalan terus, anak sapi yang dibeli kecil tadi menjadi besar dan sudah menjadi sapi dewasa. Cuman Uwais terus menggendongnya. Karena dengan berjalannya waktu tiap hari dia gendong, dia tidak terasa bahwa pada hari itu dia telah menggendong seekor sapi dewasa. Naik turun bukit. Setelah kemudian dia rasa cukup, barulah kemudian dia taruh sapi itu di kandang, kemudian dia berlari ke tempat ibunya. Dia katakan, wahai ibu, sekaranglah masanya. Mari kita berkemas-kemas, kita pergi menunaikan ibadah haji. Kebetulan waktu itu pas hari haji, bulan-bulan haji. Ibu naiklah ke punggungku, biar aku gendong ibu sampai ke Mekah. Akhirnya digendongnya ibunya untuk sampai ke Mekah, 1.120 km. Begitu dia menggendong ibunya untuk ke Mekah, mengertilah maksud dari tetangga-tetangganya. Itulah maksud dari Uwais, untuk menggendong anak sapi yang kemudian menjadi sapi, turun naik bukit supaya dia bisa menjawab, memenuhi permintaan ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Karena ibunya lumpuh. Satu-satunya jalan untuk ke Mekah adalah dengan cara ditandu atau digendong. Dan dia pilih opsi digendong. Digendonglah ibunya sampai kemudian di Mekah. Menempuh jarak 1.000 lebih kilometer dengan berjalan kaki. Sesampai di Mekah kemudian, mereka tawaf. Menariknya Bapak Ibu, ketika mereka tawaf, sang ibu berdoa, dan Uwais pun berdoa. Cuma sayup-sayup sang ibu mendengar doa si Uwais Al-Qarni, doanya cuma satu. Apa doa dari Uwais? Dia berdoa, ya Allah, ampunilah dosa ibuku ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Itu terus dia ulang. Sampai kemudian sang ibu bertanya, wahai Uwais, kenapa engkau hanya mendoakan agar ibu terampuni? Kata Uwais, supaya ibu masuk surga. Kemudian kata sang ibu, lantas bagaimana dengan engkau? Kata Uwais, wahai ibu, dengan terampuninya dosa ibu, dan nanti ibu masuk surga, maka cukuplah nanti ibu yang akan membawa aku ikut bersama-sama ke surga dengan ridho ibu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian bakti dari Uwais ini kepada ibunya. Maka wajar, sangat wajar kalau kemudian Rasulullah SAW mengatakan ke depan sahabatnya, kalau ketemu orang ini, minta doakan dia. Karena baktinya yang luar biasa kepada ibunya. Sampai Uwais meninggal, dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi dia begitu dimuliakan oleh penduduk langit dan dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang kita lihat bagaimana posisi bakti kepada orang tua di dalam agama kita, di dalam Islam. Di dalam surat ke-17, surat Al-Isra ayat ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Perhatikan redaksi ayat ini. Ayat yang mengatakan wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian kepada kedua orang tua kalian berbakti, Allah tempatkan setelah kata-kata wa qadha rabbuka alla ta'budu, dan hendaklah kepada Allah kalian berbakti, beribadah, dan kepada orang tua kalian berbuat baik. Berbuat baik kepada orang tua Allah tempatkan persis setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana posisinya.
Lihat bagaimana kedudukannya berbakti kepada kedua orang tua Allah tempatkan. Itu yang pertama. Begitu pentingnya, begitu urgennya berbakti kepada kedua orang tua dalam agama kita dan Allah SWT memerintahkan kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ternyata Allah saja sangat sayang kepada kedua orang tua kita, Bapak Ibu sekalian. Allah saja sangat cinta kepada orang tua kita. Bapak Ibu tentu tahu bahwa dosa yang paling Allah benci dan tidak berampun kalau tidak taubat adalah dosa syirik. Allah sangat murka, Allah sangat marah kepada orang yang berbuat dosa syirik. Tetapi kalau seandainya orang tua yang menyuruh kita untuk berbuat syirik, kata Allah, maka jangan ikuti perintahnya, tapi kemudian pergauli dengan baik. Dalam surat Luqman ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm, fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Jangan kamu ikuti dia, fala tuti'huma kata Allah. Jangan ikuti dia pas bab perintah mempersekutukan aku kata Allah. Tapi kemudian lanjutannya wa shahibhuma. Selanjutnya pergaulilah dia dengan baik. Maka ini tidak ada hubungan antara bakti dengan kedua orang tua dengan perbuatan maksiat orang tua. Sebab ada juga yang bertanya, bagaimana Ustadz hukumnya orang tua saya Nasrani, apakah saya berbakti kepada kedua orang tua saya? Tentu saja iya. Urusan bakti kita kepada orang tua adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sementara maksiat dia adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita kepada orang tua tidak ada hubungan dengan maksiat orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika perbuatan syirik dilakukan, diminta orang tua untuk kita melakukan, kata Allah, jangan ikuti itu saja. Tapi kemudian ketika perbuatan yang paling Allah benci diminta dilakukan oleh orang tua, Allah nggak marah kepada orang tua kita. Bahkan Allah katakan, wasawahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah mereka di dunia dengan baik. Bukankah ini menunjukkan bahwa Allah saja sangat sayang kepada kedua orang tua kita? Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan di antara 3 amal yang paling Allah cintai adalah sholat di awal waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, dan jihad fi sabilillah. Nama berbakti kepada kedua orang tua masuk dalam amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis lain, salah satu dosa, saya ulangi, salah satu dosa yang disegerakan azabnya di dunia, di samping jatah akhirat nanti yang menjadi bagian kita, adalah durhaka kepada kedua orang tua. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita perlu berbakti kepada kedua orang tua? Karena memang jasa orang tua tidak akan pernah bisa terbalas, Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah gap, meskipun sama-sama membesarkan, meskipun sama-sama merawat, tapi ada gap yang sangat besar antara orang tua merawat anak dengan anak merawat orang tua. Ketika orang tua merawat anak, ketika anak BAB, ketika anak pipis, ketika anak pup, orang tua melayaninya, mengganti pup dan pipis itu dengan rasa senang. Ketika orang tua terbangun pada saat malam, ketika ibu terbangun pada saat malam, anaknya meminta susunya, air susunya, dia dengan senang. Meskipun dalam malam itu hanya 1 jam dia tidur. Dia lakukan dengan senang, bahkan sambil menyusui dia pandang dengan pandangan cinta sang anak. Berharap anaknya cepat besar, tumbuh semakin besar, bahkan usianya lebih tinggi, lebih panjang daripada usianya. Itu harapan orang tua. Sementara ketika anak merawat orang tua yang sudah sakit-sakitan, yang sudah tua, renta, kadang-kadang tidak sabaran. Kadang-kadang penuh dengan keluh kesah. Kadang-kadang juga penuh dengan keterpaksaan. Dan tidak jarang dari sebagian mereka berharap kapan orang tua ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ada gap yang besar, Bapak Ibu sekalian. Silahkan Bapak Ibu pergi ke panti asuhan, dan pada saat yang berbeda, silahkan juga kunjungi panti jompo dan lihat perbedaannya. Di panti asuhan, hampir bisa dipastikan bahwa anak-anak yang di panti asuhan memang anak-anak yang tidak punya orang tua. Tapi di panti jompo,
cukup banyak kita temukan. Penghuni-penghuni panti jompo adalah orang-orang yang masih memiliki anak-anak yang sukses-sukses, tapi jauh. Lihat gapnya. Di panti asuhan, anak-anak yang ada di situ memang anak-anak yang memang terlantar, tidak ada orang tuanya, tidak ada keluarganya. Sementara di panti jompo adalah orang-orang yang dititipkan oleh anaknya yang tidak mau repot, yang dibiayai penuh oleh anaknya yang telah sukses. Lihat gapnya. Makanya ada seorang sahabat yang ketika dia menghajikan orang tuanya sambil menggendong, sahabat Uwais Al-Qarni tadi, ketika dia menggendong ibunya, dia bertemu dengan sahabat yang bernama Ibnu Umar, anak dari Umar bin Khattab. Dia mengatakan, wahai Ibnu Umar, saya telah menggendong ibuku dari Yaman sampai ke Mekah. Apakah aku sudah membalas jasa orang tuaku, jasa ibuku? Kata Ibnu Umar, demi Allah tidak. Bahkan sekedar membalas, apa istilahnya, mengejannya orang tua ketika melahirkan kita. Bapak Ibu tahu mengejan ya, ketika seorang ibu ingin melahirkan, dia harus mengejan untuk mengeluarkan bayi yang dikandungnya. Mengejan satu helaan napas ejanan saja, apa yang kamu lakukan menggendong orang tuamu dari Yaman sampai ke Mekah, kemudian kamu tawafkan, kamu hajikan, untuk membalas satu ejanan orang tua melahirkan kamu, nggak akan bisa. Jadi never, tidak akan pernah kita membalas jasa orang tua, Bapak Ibu sekalian. Di samping tadi ada gap-gap yang kita sampaikan tadi. Bapak Ibu sekalian, pada bagian yang terakhir, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama adalah kita patuhi perintahnya. Kita segera laksanakan perintahnya. Karena kebanyakan Bapak Ibu sekalian, perintah-perintah orang tua adalah perintah-perintah untuk bersama. Bukan untuk kepentingan dirinya pribadi. Ketika ibu menyuruh kita membeli gula, gula untuk dimakan sama-sama. Ketika ibu menyuruh kita membeli sayur, sayur untuk dimakan sama-sama. Tapi seringkali ketika kita meminta sesuatu kepada orang tua kita, permintaan kita untuk kepentingan kita pribadi, bukan untuk bersama. Patuhi segera perintahnya, segera laksanakan perintahnya. Dan jangan sekali-kali menunda-nunda, karena sekali orang tua merasa dilecehkan, hatinya sakit. Dan perasaan orang tua, Bapak Ibu sekalian, sangat sensitif. Ketika orang sudah mulai tua, dia sangat sensitif. Pernah ada seorang ibu bersama anak SMP-nya. Sang anak sedang asik bermain-main laptop, main-main komputer. Tiba-tiba sang ibu mengatakan, wahai anakku, itu lihat piring sudah menumpuk di tempat cuci piring, tolonglah kamu cuci. Si anak karena asik main, dia kata, nantilah bu. Akhirnya sang ibu coba memaksa, karena ibunya sedang sibuk dengan adiknya yang masih kecil. Akhirnya karena sang ibunya terus memaksa, yang anak dengan ogah-ogahan kemudian mencuci piring. Agak siang kemudian sang ibu mengatakan, wahai anakku, tolonglah kamu sapu rumah kita, lihat sudah kotor, ibu lagi nyusuin adikmu. Si anak merasa terganggu permainannya, kemudian nantilah ibu nggak bisa lihat orang senang, lagi asik, lagi main. Akhirnya karena sang ibu terus membujuk, sang anak mau juga. Sore hari, ketika mereka sedang duduk-duduk, sang ibu mengatakan, anakku, lihat itu tanaman kita sudah mulai kering, cobalah kamu siram, karena adikmu rewel lagi. Sang anak menolak terus, tapi akhirnya dibujuk, akhirnya jadilah dia siram tanaman itu. Sambil ngomel-ngomel karena merasa ibunya mengganggu terus kesenangannya. Menjelang malam, sang anak datang ke kamar ibunya, mengetuk kamar ibunya, ibu, katanya, ini ada kertas, silakan ibu baca. Kemudian kertas itu diberikan kepada ibunya dan anak itu pergi ke kamarnya. Oleh sang ibu dibaca, ternyata isinya sebuah surat. Isinya begini, wahai ibu, ini ongkos yang harus ibu bayar. Mencuci piring 50.000, menyapu lantai 50.000, menyiram tanaman 50.000, total 150.000. Sang ibu tersenyum kecut membaca surat itu, kemudian dia ambil secari kertas dan pulpen, dia tulis agak lama, dia tulis sambil meneteskan air mata. Kemudian dia pergi ke kamar anaknya dan dia sampaikan sebuah surat kepada anaknya, diselipkan melalui sela-sela pintu kamar anaknya. Sang anak melihat ada surat, kemudian dia baca, cukup panjang, lebih panjang surat dari ibunya.
Apa isinya? Wahai anakku, renungkan ini baik-baik. Melahirkanmu gratis. Menyusui engkau gratis. Mengganti popokmu gratis. Mengajari engkau berjalan gratis. Menyuapi engkau gratis. Gratis, 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 gratis. Semakin ke bawah, semakin menetes mata sang anak. Tidak akan pernah bisa dibalas jasa orang tua kita, Bapak Ibu sekalian. Maka hormatilah dia. Maka segera patuhi perintah dia. Ada seorang kawan yang ketika dalam kondisi apapun orang tuanya menelpon, dia batalkan pertemuan. Pernah lagi ada acara Zoom seperti ini, Bapak Ibu sekalian, langsung dia hilang begitu saja. Padahal dia sedang bicara. Padahal dia sebagai peserta rapat itu. Tiba-tiba dia hilang begitu saja. Ketika dia kembali lagi, dia katakan, mohon maaf, tadi orang tua saya menelpon. Bagi saya, kalau orang tua menelpon, tidak ada yang bisa menghalangi kecuali kematian. Begitu cara dia merespon cepatnya panggilan orang tua. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, tidak membentak. Kalau dilanjutkan ayat itu tadi, wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu katakan kepada dia, ah. Kata-kata yang menyakitkan. Karena tadi, perasaan orang tua itu sensitif, Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah cerita yang cukup viral di dunia maya beberapa waktu yang lalu. Mungkin kalau Bapak cari ada videonya tentang seorang ayah yang bertanya kepada anaknya di sebuah taman, anaknya sedang membaca buku. Kemudian sang ayah menunjuk, wahai anakku itu apa? Si anak kemudian melihat yang ditunjuk ayahnya, dia katakan, oh itu burung. Itu burung ayah. 5 menit, belum selesai 5 menit, belum sampai 5 menit, ayah nunjuk lagi. Kalau itu apa, nak? Anaknya menginikan bukunya, kemudian ternyata ditunjuk ayahnya sama, burung. Dia katakan, ayah, itu burung. Kemudian dilanjutkan membaca sang anak. Baru 3 menit, ayahnya nunjuk lagi ke sebuah pohon di mana burung itu hinggap. Kalau itu apa, nak? Ayahnya melihat, anaknya melihat. Ternyata ditunjuk burung lagi. Dia katakan, ayah, yang itu burung namanya ayah. Ingat ayah, burung namanya gitu. Dia lanjut lagi membaca. Baru 2 menit, ayah nanya lagi, itu apa, nak? Melihat yang ditunjuk ayahnya yang keempat kali, ternyata burung juga. Dia tutup bukunya, kemudian dia berpaling kepada ayahnya. Ayah, berapa kali aku bilang, itu tuh burung ayah, ngerti nggak? Burung. Ngerti nggak sih ayah, berapa kali aku harus bilang bahwa itu burung gitu. Kemudian sang ayah tersenyum, kemudian dia katakan kepada anaknya, wahai anakku, baru 4 kali ayah bertanya hal yang sama, kamu sudah begitu marah. Padahal dulu waktu kamu masih kecil, waktu kamu masih belajar bicara, ingat nggak kita berjalan-jalan di pedesaan, menaiki mobil ayah, dan di sebuah pegunungan kamu menunjuk kepada ayah yang sedang asik menyetir, sedang berkonsentrasi nyetir. Ayah, itu apa? Ayah lihat yang kamu tunjuk itu kerbau. Ayah jawab kerbau. Baru 2 menit kamu tanya, itu apa ayah? Ayah jawab kerbau. Berpuluh kali kamu bertanya, dan ayah selalu menjawab dengan senang, karena menunjukkan bahwa kamu menikmati perjalanan ini. Bahwa kamu sudah bisa berbicara. Lagi-lagi, levelnya berbeda, Bapak Ibu sekalian. Sayang anak dengan orang tua, dengan sayang orang tua kepada anak. Yang ketiga, cara kita berbakti kepada kedua orang tua adalah setelah dia tua, setelah dia renta, maka rawatlah dia, Bapak Ibu sekalian. Itulah surga kita, Bapak Ibu sekalian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, kata Rasulullah, sungguh rugi orang-orang yang ketika mendapati orang tuanya dalam keadaan renta, tapi itu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Artinya, ketika orang tua kita sakit, kita mengganti BAB-nya, kita mengganti pipisnya, kita menyuapi dia, itu sedang merajut kunci surga, insya Allah, kalau kita sabar. Bapak Ibu sekalian, untuk orang tua kita, apa sih yang dia cari dari kita? Apakah pakaian yang bagus? Mohon maaf, untuk kulit yang sudah keriput, seperti keriputnya kulit orang tua kita, sebagus apapun baju yang kita berikan, tidak menambah penampilan dia, Bapak Ibu. Makan enak. Untuk orang-orang tua dulu, yang enak tuh masakan-masakan kampung. Kita kasih dia Kentucky, Pizza Hut, masakan-masakan Eropa, nggak temakan di dia. Apa yang dia inginkan? Paling rendang, paling gulai cubada, selera kampung. Pergi jalan-jalan ke luar negeri, silakan cek ke orang tua masing-masing. Mau nggak dia diajak ke Jepang, ke Korea, segala macam? Enggak.
Lantas apa yang diidamkan orang tua? Yang diidamkan orang tua adalah dekat bersama anaknya. Yang diidamkan orang tua ketika masa tua itu datang, dan mungkin nanti kita akan seperti itu Bapak Ibu sekalian, adalah sang anak mau bercerita kepada dia dan mau mendengarkan ceritanya. Orang-orang tua memang bercerita berulang-ulang Bapak Ibu. Yang diceritakan itu mungkin sudah ratusan kali, tapi dia akan tersinggung ketika kita mengacuhkan kata-kata dia. Saya sering bilang kepada mahasiswa saya, kalau kalian pulang kampung nanti, kalau perlu matikan HP kalian. Dengarkan keluh kesah orang tua kalian, lampiaskan kerinduan orang tua kepada kalian. Jangan lagi asik main HP, jangan lagi asik main laptop. Itu hak orang tua kalian. Saya pesankan begitu. Karena orang tua senang. Bahkan ada kawan saya yang setiap kali dia pulang ke rumah orang tuanya, dia pangku orang tuanya, Bapak Ibu. Dan orang tua kadang-kadang menyukai kemanjaan-kemanjaan kita yang dulu. Keisengan-keisengan kita yang dulu kadang-kadang gitu. Ini yang kadang-kadang kurang kita sadari. Sudahlah di kantor kita sibuk dengan HP, di rumah kita sibuk dengan HP, jangan sampai di depan orang yang paling mulia itu orang tua kita juga sibuk dengan HP kita. Sampai kapan HP ini akan habis? Sampai kapan Android ini akan habis? Nggak akan habis-habis Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir adalah memuliakan dia. Bangga dengan dia. Bapak Ibu ketahuilah bahwa kita bisa seperti ini karena orang tua kita. Ya, karena bahwa kita bisa sukses seperti ini mungkin salah satu dari lantunan ayah dan ibu kita ketika dia mendoakan kita di habis sholatnya. Kesuksesan yang kita rasakan bukan karena kemampuan kita, tapi Allah yang memudahkan kita. Kenapa? Allah mendengar doa ibu kita dan Allah kabulkan. Karena Allah mendengar doa dari ayah kita dan Allah kabulkan. Kita bisa seperti ini karena orang tua kita. Karena doa dari orang tua kita yang tidak putus mendoakan kesuksesan untuk kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan di sisa Ramadan ini untuk berbakti kepada kedua orang tua. Benda yang paling ditunggu oleh orang tua kita di rumah saat inilah telepon, Bapak Ibu sekalian. Dia memandangi telepon dan kadang-kadang yang dia tunggulah telepon dari kita. Dia menunggu kabar dari kita. Itulah kerinduan orang tua. Kadang-kadang ketika mengetahui kita akan pulang, dia masak masakan kesukaan kita. Dia masih ingat masakan kesukaan kita. Dia masih ingat bagaimana apa-apa kesukaan kita. Tapi kadang-kadang kita, selera orang tua, selera ayah dan ibu kita, seringkali kita sudah lupa apa kesukaan. Atau kadang-kadang kita tidak terlalu mau peduli dengan selera mereka. Kita coba paksakan selera kita kepada selera orang tua. Padahal orang tua sangat-sangat mengenal dan sangat menyayangi kita. Mudah-mudahan sebagai pengantar ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini Bapak Ibu sekalian. Semoga ada manfaatnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz atas tausiah yang sudah disampaikan. Dari detik per detik kami mendengarkan sungguh suatu tausiah yang luar biasa bagi kami. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya rangkum karena intinya itu rata-rata auditor BPK itu terpisah jauh dengan orang tuanya. Sehingga akhirnya ketika orang tua di usia tua kita malah jauh dari mereka. Bagaimana bentuk bakti kita kepada mereka untuk keadaan seperti ini. Yang kedua, untuk orang tua yang sudah meninggal, kira-kira amalan apa yang lebih banyak kami lakukan bagi orang tua kami yang sudah meninggal sehingga terbalaslah bakti kami kepada orang tua. Saya pikir dua-dua dulu, saatnya kami ada beberapa pertanyaan. Baik, silakan Fadol. Ya, ketika orang tua jauh dari kita, tipe orang tua Bapak Ibu, dia tidak mau menyusahkan, tidak mau menyusahkan anaknya. Orang tua tidak mau menyusahkan anaknya. Dan rata-rata, saya belum pernah ketemu tuh. Rata-rata orang tua kalau boleh memilih, mana yang dia pilih, tinggal di tempat anaknya atau tinggal di rumah dia sendiri. Dia akan pilih tinggal di rumahnya sendiri. Di kampung. Kita sebagai anak yang kadang-kadang cemas. Pengalaman saya pribadi seperti itu. Ketika orang tua sudah, yang satu sakit jantung, yang satu sudah pikun, yang satu sakit ginjal, diajak ke Padang nggak mau, diajak ke tempat adik-adik saya pun tidak mau. Akhirnya terpaksalah saya bersiasat lagi. Waktu itu saya tahu ibu itu sangat sayang sama saya. Maka kemudian saya bilang, Ibu,
saya manggilnya Mama ya, Mama, saya di Padang nggak tenang kalau Mama nggak ikut kepada salah seorang dari kami. Saya di Padang nggak akan bisa ini, saya mungkin bisa gelisah terus. Mungkin pekerjaan saya nggak konsentrasi, mungkin saya bisa sakit-sakitan kalau seandainya Mama tidak ikut salah satu dari kami. Barulah kemudian dia ikut di salah satu anak-anaknya. Tapi yang jadi poin di saya adalah, hendaklah jangan biarkan orang tua sendiri. Saya paham bahwa di tengah kita banyak kesibukan, pekerjaan. Tapi kan anak orang tua biasanya tidak cuma satu. Atau kalaupun satu, banyak cara kita merayu orang tua supaya orang tua mau tinggal bersama kita. Dan siapkan kemungkinan bahwa ketika orang tua tinggal bersama kita, kita akan direpotkan. Siapkan kemungkinan itu. Karena kita dulu waktu kecil jauh lebih direpotkan. Nah itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau menurut saya, tinggal jauhnya orang tua dengan kita, itu bisa banyak pensiasatannya. Ketika orang tua yang tinggal jauh itu masih kuat, masih sehat, kita bisa minta adik kita atau sepupu kita, karena pekerjaan kita, untuk merawat orang tua kita. Tapi kalau orang tua kita mau, kita bisa rayu, kita bisa ajak untuk tinggal bersama kita. Ini yang lebih utama. Sungguh sangat bahagia ketika orang tua diperebutkan oleh anak-anaknya. Anak-anaknya berebut ingin agar orang tua tinggal di rumah dia. Dan sungguh orang tua yang malang ketika anaknya banyak tapi satu pun nggak ada yang sudi mau menerima dia untuk tinggal di rumah dia. Ini bisa disiasati, Bapak Ibu sekalian, dan saya kira ini bukan suatu perkara yang rumit, karena orang tua pada saat dulu juga melahirkan kita, dia tidak pernah berpikir bagaimana menyusui anak di depan umum, di depan angkot seperti ini. Tapi orang tua cuek saja. Kesehatan kita bagi dia lebih utama. Kenapa sekarang kita memilih-milih? Kenapa sekarang kita terlalu banyak pertimbangan untuk orang yang telah melahirkan kita? Ini yang pertama jawaban saya. Kemudian yang kedua, yang pertanyaan klasik ya, bagaimana berbakti kepada kedua orang tua yang telah tua renta? Pertanyaan ini pernah diajukan oleh sahabat Rasulullah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana cara kami berbakti kepada kedua orang tua kami? Rasulullah mengatakan kepada jawabannya adalah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kata Rasulullah, cara kita berbakti kepada orang tua yang telah meninggal adalah, pertama, meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Dalam hadis, Rasulullah mengatakan 3 amalan yang tidak akan putus terus mengalir. Salah satunya adalah waladun soleh, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka cara untuk mendapatkan atau untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, mintakan ampun kepada orang tua kepada Allah atas orang tua kita. Allahumma gfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah memenuhi janji-janji mereka. Ketika orang tua ada janji pada saat dia masih hidup, maka penuhilah dia. Ada hutang, maka bayarkan hutangnya. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, menjalin hubungan, ini yang penting nih, yang seringkali diabaikan. Menjalin hubungan silaturahim, yang hubungan silaturahim itu ketika mereka masih ada, terjalin erat. Dengan sepupu-sepupu orang tua kita, dengan adik-adik jauh dari orang tua kita, dengan keponakan-keponakan orang tua kita, itu kita sambung lagi, Bapak Ibu sekalian. Cukup banyak kita temukan di sebuah keluarga, ketika orang tua meninggal, maka putus juga anak dari orang tua itu dengan keponakan-keponakan atau sepupu-sepupu orang tua. Saya baru menyadari sekarang, Bapak Ibu sekalian, kenapa dulu orang tua saya begitu rewel, begitu cerewetnya mengajak saya ke pesta barale. Ketika arisan, kenapa ibu saya begitu rewelnya meminta saya ikut? Rupanya ini maksud dia. Semoga Allah mengampuninya. Rupanya ini maksud orang tua kita. Dia kenalkan kita kepada keluarga besarnya, supaya kita tahu siapa si fulan ini. Dan memang benar. Di tempat barale itu dia kenalkan, ini adik mama, ini sepupu mama, ini hubungannya sama kita begini. Supaya kita tahu silsilah keluarga, dengan harapan apa? Setelah nanti dia meninggal, kita masih tetap bisa berbakti kepada orang tua kita. Melalui silaturahim yang kita jalin, Bapak Ibu sekalian. Ini caranya, yang kadang-kadang orang abai masalah ini. Yang keempat, atau yang terakhir adalah menjadi anak-anak yang berbakti kepada Allah, menjadi orang-orang yang memuliakan Al-Quran, menjadi ahlul Quran. Karena dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah mengatakan, sesungguhnya nanti di hari akhirat, ada orang tua yang dipakaikan sebuah mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mahkota itu bersinarnya lebih
bersinar daripada sinar matahari. Sehingga orang tua yang dipakaikan tuh heran, ya Allah karena amal apa aku dipakaikan mahkota seperti ini? Kata Allah, itu karena anakmu menjadi ahlul Quran. Maka dari keterangan hadis ini bisa dua cara kita. Bagaimana cara memakaikan mahkota kita kepada orang tua kita, jadilah ahlul Quran. Jadilah orang yang gemar membaca Quran. Jadilah orang yang gemar mentadabburkan Al-Quran. Dan yang kedua, kalau kita mau dipakaikan mahkota nanti oleh anak-anak kita, didiklah anak-anak kita agar mencintai Al-Quran. Begitu Bapak Ibu sekalian, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Ini sesi pertanyaan terakhir, ini terkait dengan orang tua yang sudah meninggal. Ada 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana kita merasa dulu kurang bakti, sekarang kira-kira amal apa yang bisa kita amalkan untuk orang tua yang sudah meninggal. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah membaca Quran itu dapat menerangi kubur orang tua kita yang sudah meninggal? Dan yang terakhir, kita pasti punya banyak salah nih kepada orang tua kita. Bagaimana kita menebus kesalahan kita sementara orang tua kita sudah meninggal? Baik Ustaz, silakan Pak. Ya, saya kira untuk pertanyaan kedua sudah sejauh tadi ya, dan pertanyaan pertama sama. Jadi itu berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW bahwa amal yang terus mengalir pahalanya adalah anak yang soleh. Doa dari anak yang soleh. Jadi bukan doa sembarang anak. Doa anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Itu akan mengalir, akan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tadi tentang Quran. Ketika kita membaca Quran, ketika kita menjadi ahlul Quran, itu imbasnya kepada orang tua kita. Ada. Dia akan meringankan. Kalau orang tua kita diazab, disiksa ya, mudah-mudahan tidak. Tapi kalau ada kesulitan-kesulitan yang dialami di alam kubur, itu Allah akan ringankan. Dengan bacaan Quran kita, dengan amal soleh kita, dengan kita menjadi hamba anak-anak yang soleh, kemudian kita doakan. Jangan lupa berdoa Bapak Ibu sekalian. Ini doa yang kadang-kadang seringkali dilupakan orang gitu. Kita seringkali berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seringkali doa-doa itu bagus, tapi kadang-kadang kita lupakan orang tua kita. Padahal ketika doa kita sampaikan kepada orang tua, itu sampai kepada orang tua kita. Ketika kita beramal soleh itu sampai. Investasi orang tua yang memiliki anak semodel kita, itu sampai Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, bagaimana ketika kita ada kesalahan kepada orang tua? Saya kira pertanyaan ini pertanyaan yang pasti semua orang. Bapak Ibu yang orang tuanya sudah meninggal, saya masuk orang tua saya kedua-duanya sudah meninggal, apa sudah beres urusan kesalahan kita sama orang tua? Saya kan tidak. Pasti. Namanya anak tuh pasti. Pasti. Saya berani mengatakan, wallahi demi Allah pasti. Banyak kesalahan kita kepada orang tua kita. Gitu. Tapi yakinlah bahwa orang tua manapun tidak ada yang mendendam kepada anaknya. Orang tua manapun tidak ada yang tega kepada anaknya. Fitrahnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Maka yakinlah bahwa dengan kebersihan hati orang tua kita, dengan fitrah yang ada pada orang tua kita telah terlebih dahulu memaafkan. Tapi kalaupun tidak, maka satu-satunya cara kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita coba ringankan penderitaan dia. Kita coba muliakan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjadi anak yang soleh. Kita coba beramal ibadah. Kita coba tingkatkan amal-amal kita di akhir bulan Ramadan ini. Semoga dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala meringankan penderitaan orang tua kita dan menaikkan derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebagai anak yang bisa kita lakukan. Sambil kita laksanakan apa yang kata Rasulullah tadi. Menjalin hubungan silaturahim dengan kerabat yang ketika dia masih ada, ketika orang tua kita masih ada, hubungan itu terjalin dengan erat. Itu cara yang bisa kita lakukan untuk menaikkan derajat orang tua kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab, Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, barakallahu fiik. Saya mengucapkan selamat berbuka juga kepada teman-teman di wilayah Timur Tengah yang sudah berbuka dari tadi dan teman-teman di Jakarta yang sedang mempersiapkan menu berbukanya. Kita di Padang masih posisi 1 jam lagi ya. Masih jauh. Baik, untuk menutup acara ini kami mohon perkenan dari Ustadz untuk memimpin doa, terutama buat BPK sendiri, kemudian buat bangsa ini dalam menghadapi masa pandemi ini. Kami persilakan Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tutup ya kajian kita kali ini dengan sama-sama
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di waktu menjelang berbuka untuk yang di bagian barat dan waktu-waktu berbuka ya, yang sudah di bagian tengah, itulah doa-doa waktu-waktu di mana doa itu diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu-waktu di mana doa begitu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minal mukhlisin. Allahumma ij'alna minal mu'minin. Allahumma ij'alna min ibadikas sholihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyelesaikan tausiah hari ini. Barakallahu fiik, Pak Ustadz. Terima kasih atas tausiahnya. Mohon maaf kalau dari perwakilan sumber sendiri ada kekurangan karena tidak bisa menyajikan apa-apa. Kami serahkan kembali ke Mas Wipi atau Mas Sumono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zayat, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah kita hari ini belajar banyak. Dari awal saja kisahnya sudah menyentuh gitu, sudah menyayat hati itu tentang kisah Uwais Al-Qarni. Bagaimana seorang sahabat yang merindukan Nabi bahkan harus stay di rumah untuk menjaga ibunya dan kemudian menghitung ibunya dari rumah dalam rangka beribadah haji. Ini sungguh kisah yang luar biasa, yang sangat inspiratif. Dan semoga setelah kajian ini, apalagi yang masih menunggu buka atau nanti setelah berbuka, kita yang masih punya orang tua di rumah, seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Rahmadi tadi, mengambil HP kita, kemudian kita telepon, kita lihat wajah ibu atau ayah kita. Semoga kita seperti itu. Nah, terus kemudian yang ayah dan ibunya, yang orang tuanya sudah meninggal, mari kita doakan sebagaimana tadi disampaikan Ustadz Rahmadi bahwa menghormati orang tua yang sudah meninggal adalah dengan cara mendoakannya. Dan itu merupakan investasi besar orang tua kepada kita untuk selalu mendoakan setelah meninggal dunia. Baik Bapak dan Ibu rahimakumullah, mohon izin mengingatkan kembali bahwa besok hari Rabu kita juga ada 2 kajian. Yang pertama kita berangkat dari Nusa Tenggara Timur, dari Kupang. Nanti kita membahas mengenai menggali hikmah di balik musibah. Tentu ini banyak yang nggak bisa mudik atau bahkan terpisah dengan keluarganya, bagaimana hikmahnya. Kita akan bahas nanti bersama Ustadz Hidayat Mustafid. Terus kemudian pada sore harinya, terima kasih banyak Pak Toha selalu hadir di dalam kajian online Ramadan ini, juga berkontribusi untuk menyampaikan mengenai keutamaan silaturahmi dalam pandemi COVID-19. Nah, bagaimana caranya nanti kita akan
bahas bersama Ustadz Muhammad Sukri Mondang. Beliau adalah Ketua Komisi Kerjasama Ulama dan Umarok MUI Provinsi Sulawesi Barat. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kami juga mengingatkan mengenai zakat, infak, dan sedekah. Mari kita segera tunaikan kewajiban kita itu. Ini sudah tanggal 26, sebentar lagi tanggal 27 Ramadan. Semoga dengan zakat fitrah kita akan membersihkan jiwa kita, dan dengan zakat mal akan membersihkan harta kita. Kemudian yang terakhir, mengingatkan karena insya Allah nanti ba'da maghrib atau yang wilayah timur sudah maghrib, insya Allah sudah masuk ke malam 27 Ramadan. Mari kita hidupkan malam, mari kita iktikaf di rumah saja, tentu saja, dengan memperbanyak berdoa, berzikir, dan beribadah kepada Allah pada malam hari ini. Mari kita hidupkan malam dalam rangka mendapatkan malam Lailatul Qadar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga besok kita bisa bertemu kembali. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Sama Pak. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustadz Samsudin. Mari Pak Hari Wibowo. Pak Ustadz Binti, makasih. Siap, Bu. Selamat berbuka, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berbuka, Pak Arman. Assalamualaikum Pak Wipi, mohon pamit ya. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Teman-teman Pak. yang lain, Pak saya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum Pak Samsudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zayat. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Jayat, Mas Vivi. Bu Novi. Kasih Bu Novi. Suaranya familiar, Bu. Ya, makasih. Sama-sama. Baik, Mas Vivi, saya duluan. Ya, Mas Zayat. Kasih Pak Jayat. Yo, Sudah buka di sini. Alhamdulillah. Kasih Pak Jayat. Yo, bagus. Izin. Assalamualaikum. Salam, sampai ketemu besok. Ya Mas Wipi, makasih Mas Wipi. Mari, Pak. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.